Halo semuanya, balik lagi ya dengan saya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas saham-saham yang menurut saya layak untuk kita pantau ya untuk seminggu ke depan. Dan sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena keuntungan ataupun kerugian itu teman-teman yang tanggung sendiri ya. Dan sebelum lanjut ke video, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel saya. Dan ini ya pertama kalinya saya buat video siang hari ya. Dan kalau terdengar suara burung dari tetangga itu mohon maaf teman-teman ya. Saya udah atur mic-nya sebaik mungkin supaya suara di luar nggak kedengaran, tapi kalau masih kedengaran ya mohon maaf teman-teman ya. Oke, saham pertama adalah saham BFI Finance atau BFIN ya. Nah, BFIN ini menurut saya oke teman-teman ya. Secara tren kita lihat trennya masih uptrend ya untuk BFIN ini. Dan secara kalau kita lihat bandar logonya pun ini sini masih cukup oke walaupun asing beberapa minggu ini jualan, tapi ada bandar-bandar lokal yang akum ya di BFIN ini teman-teman. Dari segi price volume, volume naiknya di sini gede-gede ya, volume koreksinya nggak begitu signifikan. Jadi menurut saya BFIN ini masih cukup layak untuk kita perhatikan teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mau entry di harga sekarang di 935, teman-teman bisa pasang stop loss di sini teman-teman ya, di harga 920 itu risknya sekitaran 5% ya, dengan reward pertama itu di 1020 teman-teman, itu sekitaran 9%, itu berarti risk rewardnya 1/1,5. Nah, dan menurut saya BFIN ini masih bisa untuk naik ya, kemungkinan besar resistnya ini akan dijebol ya untuk BFIN ini. Dan juga ada sentimen rumor ya, rumor positif untuk BFIN ini, di mana BFIN ini akan diakuisisi oleh Gojek ya teman-teman. Mudah-mudahan itu bisa jadi ini sih sebenarnya rumornya udah dari lama ya, karena BFIN ini kan merupakan afiliasi bisnis juga dari Northstar ya. Nah, kalau misalnya besok BFIN ini awal-awal melanjutkan penurunan, teman-teman tadahin stop lossnya tetap di bawah 900 ya, teman-teman bisa pasang stop loss di 890 teman-teman ya, di 890 sorry, tadi salah ya, di 890. Jadi menurut saya sih BFIN ini masih cukup menarik ya untuk kita perhatikan. Dan saham berikutnya adalah saham BBTN. Oke, BBTN ini kalau kita lihat secara tren ya, trennya masih downtrend teman-teman, dan terlihat sudah melakukan pelemahan penurunan ya. Dilihat dari penurunannya di sini makin menyempit, dan sudah ada volume-volume yang lumayan ya, yang lumayan besar, dan membentuk pola seperti falling wedge ya, seperti falling wedge. Nah, BFIN ini secara bandarmologi pun udah mulai ada akumulasi teman-teman ya, udah mulai ada akumulasi. Jadi teman-teman yang mau entry BFIN ini bisa tunggu BBTN ini bisa tunggu BBTN breakout dari 1400 ya. Misalnya teman-teman entry di 1410, maka teman-teman pasang stop lossnya di 1380 ya, dengan reward di 1600. Itu risk rewardnya menarik ya, risknya 2%, rewardnya 3%an ya. Itu menurut saya sih risk reward yang cukup oke ya. Nah, buat teman-teman yang suka spekulatif atau istilahnya risk taker, atau istilah kerennya menangkap pisau jatuh ya, ini teman-teman bisa entry di buy di harga sekarang ya. Teman-teman bisa pasang stop loss di sini teman-temannya di bawah 1285 ya, di bawah 1285, dengan target pertamanya tentu di 1400 dulu ya. Kalau itu dijebol maka targetnya di 1600. Nah, buat yang kenapa saya bilang risk taker ini kan peluang naik sama turun itu 50-50 teman-teman ya, belum ada konfirmasi. Itulah mengapa saya bilang buat yang mau bayar di sini itu risk taker ya.
Tapi kalau emang analisanya tepat, di sini adalah area pantulannya, maka potensi cuannya akan lebih gede, teman-teman ya. Saya sendiri pun juga terkadang suka ya saham-saham dengan risk taker seperti ini ya, apa namanya, yang spekulatif buy ya, kadang-kadang ya. Oke, saham berikutnya adalah saham BNBA atau Bank Bumi Arta ya. Nah, kalau kita lihat secara tren, tren jangka pendeknya ini uptrend ya. Kalau middle trendnya ini bisa kita bilang sideways, teman-teman ya. Nah, di sini terlihat BNBA ini membuat pola inverted head shoulders ya. Di sini shoulder kirinya, di sini headnya, di sini shoulder kanannya, dan sudah di breakout ya. Breakout volumenya besar, Jumat kemarin retest ke bawah. Nah, ini menurut saya BNBA ini masih menarik ya. Kalau teman-teman mau antri buy di harga sekarang ya, di 1600, teman-teman bisa pasang stop loss di 1545 ya, itu sekitaran 3% dengan reward bisa mencapai 63% ya kalau kita pasang apa namanya target dari sini ya, target inverted HNS-nya bisa sampai 63%. Nah, ini kan risk rewardnya menurut saya oke sih teman-teman ya, sangat menarik ya. Ini kan terlihat risk rewardnya kurang apa namanya kurang realistis ya teman-teman ya, targetnya 60% risknya 3%. Sebenarnya dalam trading itu apa namanya target profit itu nggak penting teman-teman ya. Yang penting itu kita pasang trailing stop. Misalnya sini sudah naik ya, misalnya naik 5-10% ya, teman-teman pasang trailing stop ya, jangan menunggu targetnya ini tercapai ya. Bisa jadi baru setengah jalan menunjukkan penurunan, kemudian kembali ke harga buy-nya kita. Kalau kita nggak pakai trailing stop ya rugi teman-teman ya, rugi. Oke, itu saja untuk BNBA ya. Saham selanjutnya adalah saham PTBA. PTBA ini menurut saya sih juga cukup oke ya. Di sini downtrendnya sudah patah ya, membuat pola sama ya seperti BBTN, seperti falling wedge ya, seperti falling wedge, dan sini membuat pattern lanjutnya yang namanya bullish pennant teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mau buy bisa buy on breakout ya, bisa buy on breakout jika PTBA ini mampu break dari 2270 ya, dengan target pertama di 2800. Nah, stop lossnya bisa teman-teman tempatkan di harganya sekarang ya, di bawah harga sekarang. Nah, kalau mau teman-teman buy di harga sekarang, itu bisa saya teman-teman ya, dengan stop loss teman-teman bisa tempatkan di sini teman-teman di 2160 teman-teman, itu risknya sekitaran 3%, kemudian rewardnya di 2400 ya, itu sekitaran 7%, jadi 1:2 ya. Menurut saya sih cukup menarik ya untuk PTBA ini. Sudah mulai ada tanda-tanda untuk balik arah teman-teman. Di sini kan ada pola cup and handle di breakout, volumenya besar. Nah, sekarang ada pola pattern lanjutan lagi yang namanya bullish pennant. Ini menurut saya sih cukup oke ya untuk PTBA ini. Saham berikutnya adalah saham MPPA. MPPA ini ya teman-teman, sebelumnya udah pernah saya analisa. Di sini terlihat membuat pola double top dengan target penurunan di 700. Nah, di sini terlihat ya, beberapa hari ini terlihat MPPA ini ada perlawanan dari buyers teman-teman, dan kalau dilihat broker terminalnya pun udah mulai diakumulasi ya di MPPA ini. Jadi besar kemungkinan targetnya ini nggak akan tercapai teman-teman ya. Nah, sekarang strateginya gimana? Teman-teman bisa buy on breakout ya. Jika MPPA ini mampu break dari 970 ya. Misalnya teman-teman buy di berapa ya? 985 misalnya. 985, kemudian teman-teman bisa pasang stop loss di 950, itu risknya sekitar 4%, dengan reward bisa mencapai 26% teman-teman ya. Itu menurut saya sih risk reward yang cukup menarik ya untuk MPPA ini ya. Kita tunggu kalau dia breakout dengan volume yang besar. Nah, teman-teman bisa ikutan entry ya untuk MPPA ini. Masukkan watchlist terlebih dahulu teman-teman ya, jangan langsung di HK. Oke, saham berikutnya adalah saham BRPT. Nah, BRPT ini beberapa hari yang lalu ya saya pernah analisa.
saya pernah analisa di sini, kemudian beberapa hari yang lalu saya analisa di sini, dan sekarang udah naik ya. Udah, kalau teman-teman yang ikut di sini ataupun di sini itu udah ada floating profit teman-teman ya. Nah, di sini kan kita lihat secara tren, sorry teman-teman ya, sorry. Nah, kalau kita lihat secara tren, BRPT ini kan trennya downtrend ya, sudah di breakout dengan volume yang up teman, dengan volume up, kemudian retest volumenya kecil, kemudian kenaikan 2 hari ini volumenya besar teman-teman ya. Dan pada hari Jumat sempat menyentuh target kita, kemudian dibawa turun ya. Berarti di sini masih ada perlawanan dari seller teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang baru mau antri bisa tunggu di daerah supportnya ini teman-teman di area sini teman-teman di area 960 sampai 940. Nah, misalnya teman-teman buy di 950, teman-teman pasang stop loss di 935, itu risknya sekitaran 2% ya. Dengan target pertama di 1000 teman-teman, itu rewardnya 5%, itu 1/2 lebih ya teman-teman ya. Dan kalau BRPT ini naik lagi teman-teman, itu menurut saya sih area 1000 ini akan ditembus ya teman-teman. Ada kemungkinan besar akan ditembus karena dilihat dari segi volume pun masih oke. Nah, buat teman-teman yang masih hold dari bawah atau dari sini, teman-teman pasang trailing stop-nya di 935 ya. Kalau lewat dari 935, teman-teman taking profit aja teman-teman ya. Daripada teman-teman nantinya akan rugi lagi ya. Oke, itu saja untuk pembahasan kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat ya. IHSG udah pernah saya bahas sebelumnya teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe. Sekali lagi semoga video saya bermanfaat teman-teman ya. Terima kasih.